Halo, selamat berjumpa kembali anak yang kukasihi. Selamat saya ucapkan pada kalian yang telah naik ke kelas 8. Di kelas 8 ini, saat ini karena situasi corona, maka anak-anak harus mengikuti pelajaran dengan cara yaitu online. Oleh sebab itu, biar anak-anak menyimak dengan baik apa yang akan saya sampaikan di dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen ini. Materinya adalah yaitu hidup beriman. Seperti saat-saat ini kita sedang diuji iman kita. Mungkin anak-anak bertanya, mengapa corona ini terjadi menimpa bangsa kita? Mungkin anak-anak sulit untuk menjawab itu. Hanya bahasa iman yang bisa menjawab. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Tapi bagi kita yang punya iman, bahwa rencana Allah itu selalu baik. Oke, kita akan masuk kepada hidup beriman. Berbicara hidup beriman, tentunya tidak lepas dari yaitu firman Tuhan. Kita akan melihat apa yang dimaksud dengan iman itu. Yang pertama adalah bahwa iman atau kata iman itu berasal dari bahasa Ibrani yang artinya aman. Kata aman ini mengandung arti yaitu berpegang teguh. Yang kedua, kata iman itu dalam Perjanjian Baru diambil dari bahasa Yunani yang disebut dengan kata pistis, yang artinya berpegang tanpa ragu sedikit pun. Kata ini sering diterjemahkan sebagai yang diyakini atau diaminkan. Seperti waktu kita berdoa, seringkali kita berkata amin. Dalam doa Bapa kami juga begitu, amin. Artinya kita meyakini apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan, apa yang kita yakini, itu yang akan terjadi. Jadi, definisi iman adalah yaitu berpegang teguh kepada apa yang diyakini tanpa ragu sedikit pun. Percaya sepenuhnya kepada Allah. Jadi, objek iman kita adalah Allah. Kita harus meyakini sepenuhnya kepada Allah. Apa yang kita yakini yaitu janji-janjinya, firman-Nya. Itu yang kita amini. Anak-anak, berbicara iman, itu layaknya sebuah tanaman. Tanaman itu jika tidak dijaga, tidak dipelihara, maka tanaman itu akan mati. Begitu juga dengan iman. Firman Tuhan katakan, iman tanpa perbuatan adalah mati atau kosong. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara anak-anak bisa memelihara iman? Yang pertama adalah yaitu melalui berdoa dan membaca Alkitab. Apa itu berdoa? Berdoa adalah membangun komunikasi dengan Tuhan. Berbicara, memohon, meminta kepada Tuhan. Itu artinya berdoa. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Selain berdoa ada lagi anak-anak yaitu membaca Alkitab. Mengapa Alkitab kita baca? Karena di dalam Alkitab di situ ada janji-janji Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada kasih Tuhan, ada rencana Tuhan yang tertuang dalam Alkitab yang bisa membangun iman kita. Karena firman Tuhan katakan iman timbul karena pendengar. Yang kedua, cara membangun iman adalah yaitu melalui setia beribadah. Beribadah itu adalah kewajiban bagi anak Tuhan, bagi orang percaya, yaitu beribadah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Bisa dilakukan tiap minggu, atau ibadah tengah minggu, atau ibadah kaum muda. Itu adalah ibadah.
Dalam ibadah dibutuhkan kesetiaan. Yang ketiga, yaitu melakukan firman Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya kita ketahui, kita pelajari, kita dalami, tapi kita lakukan. Supaya kita menjadi anak Tuhan yang bijaksana. Kalian di tengah-tengah tantangan zaman seperti ini membutuhkan kekuatan firman Tuhan. Saat kalian melakukan firman Tuhan itu menjadi pengalaman hidup dalam hidup kalian. Dan yang keempat, yaitu mengandalkan Tuhan saat menghadapi ujian atau pencobaan. Di saat kita menghadapi ujian atau pencobaan, siapakah yang kita andalkan, anak-anak? Jika kita datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, maka di situ ada jawabannya, ada kekuatan, ada jalan. Seperti Raja Yosafat di saat didatangi oleh para musuh-musuhnya, Raja Yosafat yang dia lakukan adalah mencari Tuhan, berseru pada Tuhan, maka di situ dia mendapatkan jawaban. Yang kelima, yaitu mengamini janji-janji Allah di dalam Yesus Kristus dengan segenap hati, akal budi, dan perbuatan. Mengapa kita mengamini janji-janji Allah di dalam Yesus? Karena Yesus itu ada Tuhan. Dia Allah Sang Firman yang telah datang dalam dunia menjadi manusia. Firman-firmannya itulah yang kita amini. Dia datang dalam dunia, dia menebus dosa, dia wafat, dia bangkit, dia naik surga, dan dia akan kembali lagi ke dunia. Itu yang kita iman. Bahwa ada hidup kekal hanya di dalam Yesus. Sekarang kita akan masuk kepada ciri-ciri orang yang memelihara iman. Jadi, anak-anak, iman itu perlu dipelihara seperti tadi saya katakan. Nah, ciri-ciri orang memelihara iman itu seperti apa? Yang pertama adalah orang yang memelihara iman. Ciri pertama adalah bijaksana dalam menghadapi tantangan. Apa yang ia lakukan saat menghadapi tantangan? Datang ke orang pintar, mencari teman yang bisa menolong, atau mengandalkan orang yang dianggap kuat? Tidak. Orang yang punya iman yang teguh, orang yang bijaksana, dia pasti akan mencari Tuhan. Dia melihat setiap tantangan, pasti ada sesuatu di balik itu semua. Ada makna di balik setiap tantangan. Sehingga dia tidak akan meninggalkan masalah dengan takut, tapi dihadapi dengan penuh keyakinan. Yang kedua, orang yang memiliki iman atau yang memelihara iman menghormati norma sosial masyarakat. Artinya apa? Dia tetap bergaul dengan masyarakat, hidup dalam sopan santun di tengah masyarakat, karena kita ini masih ada di tengah-tengah masyarakat. Tunjukkan iman kita, tunjukkan hidup kita sebagai anak Tuhan yang tidak membuat masalah di lingkungan kita. Kita menaruh hormat kepada orang tua, kepada orang yang dianggap lebih tua. Itu tunjukkan bahwa anak-anak Tuhan, anak-anak yang punya sikap manis di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, orang yang memelihara iman, yaitu menerima keterbatasan sebagai manusia. Kita tahu siapakah diri kita. Kita ini hanyalah debu tanah liat. Tanpa Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Yesus sendiri pernah mengatakan bahwa Yesus itu pokok kita ranting-rantingnya. Kita harus melekat kepada Tuhan. Di luar Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat. Oleh karena itu anak-anak, lekatkan dirimu
Andalkan Tuhan, karena kita ini penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Kita butuh kekuatan yang daripada Tuhan. Lebih-lebih di tengah-tengah pandemi ini, kita betul-betul mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Yang keempat, selalu membangun hubungan dengan Allah. Membangun hubungan dengan Allah ini bisa dilakukan melalui berdoa. Bisa dilakukan melalui membaca Alkitab, mengikuti retret, membaca buku-buku, bersekutu dengan teman seiman. Artinya ada sesuatu yang kita lakukan berkenaan dengan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita tidak boleh lepas dari Tuhan. Kita nggak boleh putus dengan Tuhan. Karena Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah gunung batu kita. Seperti Daud yang seringkali dalam Mazmurnya mengatakan, Tuhan kekuatanku, Tuhan gunung batuku, Tuhan kota bentengku. Daud tidak mau lepas dari tangan Tuhan. Karena Daud tahu, tanpa Tuhan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu juga dengan kita. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa. Oleh karena itu, mari anak-anak, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Bangun relasimu dengan Tuhan. Karena Tuhanlah kekuatanmu. Tuhanlah sumber kehidupanmu. Tuhanlah penolongmu. Dan Tuhanlah yang punya masa depan buat kamu. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, hanya hubungan kita dengan Tuhan yang bisa membuat hidup kita semakin hari, semakin dekat dengan Tuhan. Jangan pandang masalah, jangan pandang masalah pandemi saat ini, tapi pandanglah Tuhan. Ada apa di balik ini semua? Menuntut kita berhikmat, menuntut kita beriman, menuntut kita taat. Taat kepada orang tua, taat kepada bapak ibu guru sekolah, taat pada pemerintah. Apapun yang menjadi anjuran pemerintah, kita lakukan sebagai orang-orang yang punya ketaatan kepada Tuhan. Yang kelima, tetap setia dalam keadaan apapun. Dalam keadaan seperti ini, mungkin ada yang kehilangan lapangan pekerjaan yang dialami oleh orang tuanya. Mungkin kita nggak bisa bermain-main seperti di waktu-waktu yang lalu. Tidak bisa beribadah seperti waktu-waktu yang lalu. Namun, kita mau tetap setia. Karena Yesus adalah setia. Oleh karena itu anak-anak, mari kita bangun iman kita. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, tetaplah engkau setia. Karena Yesus adalah setia. Kita ingat di saat murid-murid ditimpas oleh gelombang angin saka. Di situ murid-murid ketakutan. Guru, kami mau tenggelam. Pada saat itu juga Tuhan datang. Jangan takut. Ini aku. Anak-anak, itulah kesetiaan Tuhan. Di saat badai menerpa, Tuhan Yesus setia. Karena dia adalah setia. Anak-anak, mari kita akan tutup di dalam doa. Bapa kami dalam surga, Tuhan yang setia atas umatnya, atas kami semua. Di tengah-tengah pandemi corona ini, Engkau tetap punya rencana indah buat kami. Engkau tetap mengasihi kami Tuhan. Bila anak-anakmu yang masih muda membangun iman kepada Tuhan, melihat bahwa di balik corona ini ada rencana Allah yang indah. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami di tengah-tengah situasi seperti ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan anak-anakmu ke tangan-Mu. Masa depan anak-anakmu ya Tuhan. Biar semakin hari semakin bertumbuh di dalam diri Engkau, mengenal Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berjumpa kembali dengan anak-anak yang kukasihi. Selamat saya ucapkan pada kalian yang telah naik ke kelas 8. Di kelas 8 ini saat ini karena situasi corona
maka anak-anak mengikuti pelajaran dengan cara yaitu online. Oleh sebab itu, biar anak-anak menyimak dengan baik apa yang akan saya sampaikan di dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen ini. Materinya adalah yaitu hidup beriman. Seperti saat-saat ini kita sedang diuji iman kita. Mungkin anak-anak bertanya, mengapa corona ini terjadi menimpa bangsa kita? Mungkin anak-anak sulit untuk menjawab itu. Hanya bahasa iman yang bisa menjawab. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Tapi bagi kita yang punya iman, bahwa rencana Allah itu selalu baik. Oke, kita akan masuk kepada hidup beriman. Berbicara hidup beriman, tentunya tidak lepas dari yaitu firman Tuhan. Kita akan melihat apa yang dimaksud dengan iman itu. Yang pertama adalah bahwa iman atau kata iman itu berasal dari bahasa Ibrani yang artinya aman. Kata aman ini mengandung arti yaitu berpegang teguh. Yang kedua, kata iman itu dalam Perjanjian Baru diambil dari bahasa Yunani yang disebut dengan kata pistis, yang artinya berpegang tanpa ragu sedikit pun. Kata ini sering diterjemahkan sebagai yang diyakini atau diamenkan. Seperti waktu kita berdoa, seringkali kita berkata amin. Dalam doa Bapa kami juga begitu, amin. Artinya kita meyakini apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan, apa yang kita yakini, itu yang akan terjadi. Jadi, definisi iman adalah yaitu berpegang teguh kepada apa yang diyakini tanpa ragu sedikit pun. Percaya sepenuhnya kepada Allah. Jadi, objek iman kita adalah Allah. Kita harus meyakini sepenuhnya kepada Allah. Apa yang kita yakini, yaitu janji-janjinya, firman-Nya. Itu yang kita amini. Anak-anak, berbicara iman, itu layaknya sebuah tanaman. Tanaman itu jika tidak dijaga, tidak dipelihara, maka tanaman itu akan mati. Begitu juga dengan iman. Firman Tuhan katakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Atau kosong. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara anak-anak bisa memelihara iman? Yang pertama adalah, yaitu melalui berdoa dan membaca Alkitab. Apa itu berdoa? Berdoa adalah membangun komunikasi dengan Tuhan. Berbicara, memohon, meminta kepada Tuhan. Itu artinya berdoa. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Selain berdoa ada lagi anak-anak, yaitu membaca Alkitab. Mengapa Alkitab kita baca? Karena di dalam Alkitab, di situ ada janji-janji Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada kasih Tuhan, ada rencana Tuhan yang tertuang dalam Alkitab, yang bisa membangun iman kita. Karena firman Tuhan katakan, iman timbul karena pendengar. Yang kedua, cara membangun iman adalah yaitu melalui setia beribadah. Beribadah itu adalah kewajiban bagi anak Tuhan, bagi orang percaya, yaitu beribadah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Bisa dilakukan tiap minggu, atau ibadah tengah minggu, atau ibadah kaum muda. Itu adalah ibadah. Dalam ibadah dibutuhkan kesetiaan. Yang ketiga, yaitu melakukan firman Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya kita ketahui, kita pelajari, kita dalami, tapi kita lakukan supaya kita menjadi anak Tuhan yang bijaksana.
Kalian di tengah-tengah tantangan zaman seperti ini membutuhkan kekuatan firman Tuhan. Saat kalian melakukan firman Tuhan, itu menjadi pengalaman hidup dalam hidup kalian. Dan yang keempat, yaitu mengandalkan Tuhan saat menghadapi ujian atau pencobaan. Di saat kita menghadapi ujian atau pencobaan, siapakah yang kita andalkan, anak-anak? Jika kita datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, maka di situ ada jawabannya, ada kekuatan, ada jalan. Seperti Raja Yosafat, di saat didatangi oleh para musuh-musuhnya, Raja Yosafat, yang dia lakukan adalah mencari Tuhan, berseru pada Tuhan, maka di situ dia mendapatkan jawaban. Yang kelima, yaitu mengamini janji-janji Allah di dalam Yesus Kristus dengan segenap hati, akal budi, dan perbuatan. Mengapa kita mengamini janji-janji Allah di dalam Yesus? Karena Yesus itu ada Tuhan. Dia adalah Sang Firman yang telah datang dalam dunia menjadi manusia. Firman-firmannya itulah yang kita amini. Dia datang dalam dunia, dia menebus dosa, dia wafat, dia bangkit, dia naik surga, dan dia akan kembali lagi ke dunia. Itu yang kita iman, bahwa ada hidup kekal hanya di dalam Yesus. Sekarang kita akan masuk kepada ciri-ciri orang yang memelihara iman. Jadi, anak-anak, iman itu perlu dipelihara seperti tadi saya katakan. Nah, ciri-ciri orang memelihara iman itu seperti apa? Yang pertama adalah orang yang memelihara iman. Ciri pertama adalah bijaksana dalam menghadapi tantangan. Apa yang ia lakukan saat menghadapi tantangan? Datang ke orang pintar, mencari teman yang bisa menolong, atau mengandalkan orang yang dianggap kuat? Tidak. Orang yang punya iman yang teguh, orang yang bijaksana, dia pasti akan mencari Tuhan. Dia melihat setiap tantangan, pasti ada sesuatu di balik itu semua. Ada makna di balik setiap tantangan. Sehingga dia tidak akan meninggalkan masalah dengan takut, tapi dihadapi dengan penuh keyakinan. Yang kedua, orang yang memiliki iman atau yang memelihara iman menghormati norma sosial masyarakat. Artinya apa? Dia tetap bergaul dengan masyarakat, hidup dalam sopan santun di tengah masyarakat, karena kita ini masih ada di tengah-tengah masyarakat. Tunjukkan iman kita, tunjukkan hidup kita sebagai anak Tuhan yang tidak membuat masalah di lingkungan kita. Kita menaruh hormat kepada orang tua, kepada orang yang dianggap lebih tua. Itu tunjukkan bahwa anak-anak Tuhan, anak-anak yang punya sikap manis di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, orang yang memelihara iman, yaitu menerima keterbatasan sebagai manusia. Kita tahu siapakah diri kita. Kita ini hanyalah debu tanah liat. Tanpa Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Yesus sendiri pernah mengatakan bahwa Yesus itu pokok kita ranting-rantingnya. Kita harus melekat kepada Tuhan. Di luar Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat. Oleh karena itu, anak-anak, lekatkan dirimu, andalkan Tuhan, karena kita ini penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Kita butuh kekuatan yang daripada Tuhan. Lebih-lebih di tengah-tengah pandemi ini, kita betul-betul mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita.
Yang keempat, selalu membangun hubungan dengan Allah. Membangun hubungan dengan Allah ini bisa dilakukan melalui berdoa. Bisa dilakukan melalui membaca Alkitab, mengikuti retret, membaca buku-buku, bersekutu dengan teman seiman. Artinya ada sesuatu yang kita lakukan berkenaan dengan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita tidak boleh lepas dari Tuhan. Kita nggak boleh putus dengan Tuhan. Karena Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah gunung batu kita. Seperti Daud yang seringkali dalam Mazmurnya mengatakan, Tuhan kekuatanku, Tuhan gunung batuku, Tuhan kota bentengku. Daud tidak mau lepas dari tangan Tuhan. Karena Daud tahu, tanpa Tuhan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu juga dengan kita. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa. Oleh karena itu, mari anak-anak, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Bangun relasimu dengan Tuhan. Karena Tuhanlah kekuatanmu. Tuhanlah sumber kehidupanmu. Tuhanlah penolongmu. Dan Tuhanlah yang punya masa depan buat kamu. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, hanya hubungan kita dengan Tuhan yang bisa membuat hidup kita semakin hari, semakin dekat dengan Tuhan. Jangan pandang masalah, jangan pandang masalah pandemi saat ini, tapi pandanglah Tuhan. Ada apa di balik ini semua? Menuntut kita berhikmat, menuntut kita beriman, menuntut kita taat. Taat kepada orang tua, taat pada bapak ibu guru sekolah, taat pada pemerintah. Apapun yang menjadi anjuran pemerintah, kita lakukan sebagai orang-orang yang punya ketaatan kepada Tuhan. Yang kelima, tetap setia dalam keadaan apapun. Dalam keadaan seperti ini, mungkin ada yang kehilangan lapangan pekerjaan yang dialami oleh orang tuanya. Mungkin kita nggak bisa bermain-main seperti di waktu-waktu yang lalu. Tidak bisa beribadah seperti waktu-waktu yang lalu. Namun, kita mau tetap setia. Karena Yesus adalah setia. Oleh karena itu anak-anak, mari kita bangun iman kita. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, tetaplah engkau setia. Karena Yesus adalah setia. Kita ingat di saat murid-murid ditimpas oleh gelombang angin saka. Di situ murid-murid ketakutan. Guru, kami mau tenggelam. Pada saat itu juga Tuhan datang. Jangan takut. Ini aku. Anak-anak, itulah kesetiaan Tuhan. Di saat badai menerpa, Tuhan Yesus setia. Karena dia adalah setia. Anak-anak, mari kita akan tutup di dalam doa. Bapa kami dalam surga, Tuhan yang setia atas umatnya, atas kami semua. Di tengah-tengah pandemi corona ini, Engkau tetap punya rencana indah buat kami. Engkau tetap mengasihi kami Tuhan. Bila anak-anakmu yang masih muda membangun iman kepada Tuhan, melihat bahwa di balik corona ini ada rencana Allah yang indah. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami di tengah-tengah situasi seperti ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan anakmu ke tanganmu. Masa depan anak-anakmu ya Tuhan. Biar semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau, mengenal Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.